Assalamualaikum, hello Besti. Mohon maaf kalau kita lagi agak usil, pengen ngilangin mumet-mumet. Jadi mungkin komunikasinya di video ini agak bikin pusing juga. Oke, itu tadi panel yang sudah siap untuk kita tembak chat, sudah dikasih degreaser dan intinya tinggal jeros. Nah, ini video lanjutan dari video yang pas sebelumnya ini. Oke, seperti yang kita obrolin, kalau warna putih solid begini sebenarnya nembaknya gampang. Kita nggak mikir partikel, kita nggak mikir nata, istilahnya partikelnya mesti rapi, nggak kepikiran untuk resiko gosong di ujung sambungan. Tapi biasanya penyakit untuk cat putih solid begini di ujung sambungan kita seringkali dapat butiran kabut catnya itu kasar, kayak ada pasir-pasir gitu, berdebu gede-gede banget. Nah, antisipasi langkah pertama kita kita kasih thinner, jangan sampai kurang thinnernya. Jadi catnya jangan sampai terlalu kental. Kalau cat yang teman-teman pakai, misal dia biasanya dikasih thinner 1:1, itu mulai enak ditembak ke panel. Kasih thinnernya sampai 1:110, bahkan 120%, lebih encer mulai di lapis pertama. Ini rata-rata akan berlaku untuk cat oplos meskipun PU yang kelas entry level. Kalau sudah pakai cat yang cap sultan ya gampang-gampang aja, tinggal brush, biasanya dia sudah relatif aman dari resiko berdebu di ujung sambungan. Oke. Yang kedua, thinnernya jangan dikasih yang kurang slow, usahakan pilih yang seslow mungkin. Jadi persiapan panel hendaknya juga usahakan sebagus mungkin. Dalam artian resiko-resiko keriting usahakan sudah diantisipasi. Bener iki ngomongnya. Jadi dari awal resiko-resiko muncul keriting usahakan antisipasi sebagus mungkin. Termasuk diantaranya jangan sampai ada bagian yang terlihat botak, kita ngamplas clear coat-nya. Jangan sampai nanti bagian yang botak tersebut resiko ketika ketimpa cat yang terlalu encer akan jadi keriput dan bahkan keriting. Terus epoksi juga usahakan kenyang, kayak yang di kerjaan kali ini kita kasih epoksinya sampai 3 lapis atau 3 lapis lebih ya, tapi nembaknya tipis-tipis. Nah, tujuannya biar epoksi bener-bener bisa menjadi pagar dari thinner yang kita semprotin bareng cat. Nah, jadi pertama thinnernya kasih lebih banyak dari standar, misal 11 kasih 110 sampai 120%. Yang kedua, thinnernya jangan sampai kasih yang tidak slow, pilih yang paling slow. Apalagi kita nembak di iklim tropis siang hari, cuaca tembus 33 derajat bahkan lebih. Ini sebuah nightmare ya toh, mimpi buruk untuk tukang cat dengan bahan baku kelas entry level. Jadi suhu yang cukup tinggi di iklim tropis ini merupakan tantangan tersendiri, karenanya butuh mode aplikasi teknis, aplikasi campuran bahan baku yang menyesuaikan kondisi cuaca yang masuk kategori ekstrim. Soal climate dan humid alias suhu dan kelembapan nanti coba kita usahakan ada obrolan tersendiri yang lebih detail yang hubungannya dengan teknis aplikasi, pemilihan campuran thinner dan juga setting spray gun, jarak tembak, pemilihan pressure dan lain sebagainya. Pokoknya obrolan sing berbau boros wedang sak gorengane sak udute Besti. Oke. Lanjut, karena cat yang kita tembakin ini dari awal relatif cukup encer, setting spray gun kita bikin pattern tetap dibuka pol, tapi jarum hanya kita buka sekitar 1,5 maksimal
dari nutup pol. Ini kita pakai SATA 5000 HPLP WSB nozzle 1,25. Dia kalau dibuka full wide open, jarumnya itu kira-kira dari nutup dibuka sekitar 2,5 ulir. Jadi kita hanya dibuka 1,5 ulir aja. Tujuannya apa? Biar lapisan cat yang kita tembakin tidak langsung terlalu tebal. Antisipasi ya besti, biar tidak sampai kejadian keriting. Karenanya dengan cat yang lebih encer dari takaran standar, kita nembak pun tidak perlu pakai pressure terlalu tinggi. Di lapis awal ini kita hanya pakai sekitar 1,4 bar. Oke besti, ini kita nggak dapat gejala muncul pasir di ujung sambungan, aman. Di sini juga aman. Tante Tati, nah ini maskingnya kurang rapi, nanti dibenerin. Tante Tati, ini kita dapat bonus ini. Jadi epoksinya kemarin itu sempet waktu kita tembak, mungkin saya ngasih anginnya agak kegedean, kemudian tinernya nggak dikasih full PU karena ini kita pakai epoksi iki loh besti. Ini produk dari Atoglu ini, dia tulisannya grey tapi pas ditembak, nah ini tulisannya grey tapi pas ditembak ke panel muncul warnanya hampir putih. Jadi macam kayak yang ini kita belum tembak. Belum tembak cat. Nah ini warnanya mirip banget dengan putih, abu-abunya terang banget. Ini makanya jadi pilihan untuk kita jadikan epoksi di warna-warna putih sekaligus jadi dasaran. Cuman masih belum ketemu, belum megang betul maunya kayak gimana si doi. Nah ini masih, jadi beberapa kali saya masih dapat begini, mulau di ujung sambungan epoksinya. Kalau sudah begini terpaksa, ini tadi kita tinggal sampai lebih dari 30 menit biar kering betul cat yang sudah nempel, akan terpaksa di amplas dulu. Kalau sampai parah macam begini kelihatan mulaunya, ini kita bakal amplas pakai grid 600 atau seenggaknya 800. Habis gitu baru tembak cat lagi, tapi kita tembak dengan racikan yang lebih kental. Ini tadi karena ngejar pengen bisa dapat halus di ujung sambungan, ndak muncul butiran pasir, kita kasih tinernya extra slow, langsung rasio sekitar 110%. Nah tujuannya biar enak ditembakin, dia mau lembut ini, tapi ada mulau. Oke, tak amplas dhisik ya besti. Yo jenenge nyambut gawe. Yo kadang iki lancar, kadang yo ono kendala. Nasib. Oke, ini sudah kita amplas pakai 600 di awal, habis itu 800, dan kita pulang pakai 1000 bekas. Akhirnya coba kita sampai bikin hampir habis begini. Kalau catnya dibikin habis macam kayak begitu di area yang mulaunya terlihat cukup agak parah. Oke, sekarang persiapan untuk kita tembak. Ini nanti kita sawur-sawur tipis, pakai cat dengan racikan yang lebih kental dari sebelumnya. Oke, lanjut. Ini cat yang kita racik tidak seencer yang sudah ditembakin. Kira-kira kalau yang sebelumnya pakai tinernya sekitar 110%, yang di lapis ini kita hanya kasih sekitar 70 maksimal 80%. Tujuannya apa? Untuk bikin lapisan yang cukup kering biar bisa meminimalisir gejala muncul pulau. Nah, jadi entah ini sebelumnya muncul pulaunya karena epoksi tidak tahan kena thinner, ataukah
epoksi masih punya pori-pori. Sepertinya epoksi masih nyisa ada pori-pori, karena sebelumnya waktu kita nembak epoksi terlihat ada dust spray yang cukup lumayan parah. Karenanya kalau memang dia masih menyisakan pori-pori yang relatif cukup gede, yang masih bisa diterobos sama butiran partikel cat yang kita semprotin, akan tertutup ketika kita nembak catnya dengan racikan yang cukup kental, kemudian mode tembak cukup kering. Meskipun dengan mode aplikasi seperti ini resiko muncul debu di ujung sambungan tembakan cat kita, tapi tidak apa-apa, nanti bisa diamplas. Yang penting kita selamat dulu dari gejala pulau. Nah, termasuk yang jadi tema obrolan kali ini sebenarnya fokusnya itu di kejadian macam kayak begini, Besti. Nah, ini biar kelihatan berpasir, semoga bisa tampil di video ya. Kalau enggak seberapa kelihatan ya, mohon maaf. Nah, macam kayak yang begini. Nah, ini nah ini dia berdebu banget, berpasir. Salah satu sebabnya ketika warna putih solid kita kasih thinnernya masih kurang, jadi catnya terlalu kental, bisa jadi dia waktu ditembakin dengan angin yang cukup, jadi bukan angin kecil, tapi angin yang bisa membuat dia mau tidak ngejeruk gede-gede, mau lembut butiran kabutnya. Nah, tapi dengan cairan yang cukup kental, catnya kental karena thinnernya sedikit, dia akan berisiko begini. Sama-sama ini thinnernya tetap dikasih yang sama-sama slow, misal sama-sama ekstra slow, tapi ketika rasionya masih kurang banyak, cat putih biasanya akan muncul begini. Jadi yang kami jumpai yang bikin hasil semburan ujung sambungan cat putih sampai muncul kasar begini, nomor satu bisa jadi karena thinnernya kurang slow, atau nomor dua karena thinnernya masih kurang banyak. Jadi sebenarnya sudah pakai thinner slow dengan rasio yang masih kurang banyak, dia akan tetap beresiko muncul debu, muncul butiran kayak macam pasir di ujung sambungan kayak yang terlihat kali ini. Ngecatnya gampang, kita tidak mikir partikel, misal kayak ngecat warna silver, kita tidak mikir harus serapi ketika nembak seralik misal. Tapi di warna putih solid begini, tantangannya adalah muncul gejala berpasir kasar di ujung sambungan. Habis ini kita bakal amplas kering aja untuk ngilangin debu-debu. Habis itu kita bakal tembak pakai cat dengan racikan thinner sekitar 120%. Kalau yang di awal tadi nembak kita pakai adukan thinnernya sekitar 110%, kali ini kita akan bikin tambah lagi. Tujuannya apa? Untuk bikin lebih lembut di area sambungan, area semburan sambungan catnya. Kenapa? Karena nanti kita pressure akan turunkan. Kalau yang awal tadi kita pakai 1,4 yang pertama sebelum kejadian muncul pulau, kita nanti di tembakan yang terakhir mungkin akan pakai pressure cuma 1,2 bar aja. Jadi dengan kombinasi angin yang lebih rendah, tekanan yang lebih rendah, kemudian thinnernya dikasih lebih banyak sedikit saja, tapi jangan over ya. Misal dari 110 dikasih jadi 180% thinnernya. Nah, ini over. Ini nanti kita bakal kasih cuman sekitar 120 maksimal 130% lah, untuk mempermudah kita nembak dengan pressure yang cukup rendah. Oke, kita tunggu kira-kira saya tak ngudut karo ngopi lah, Besti, biar dia relatif cukup kering untuk diamplas, tidak sampai muncul baret-baret. Oke. Oke, lanjut. Ini cat sudah kita kasih tambah thinner
sampai sekitar 130%. Pressure kita kasih 1,2 bar. Setting spray gun tetap pakai kayak yang di awal-awal kita nembak. Jarum dibuka hanya sekitar 1,5 ulir. Pattern kita buka pol. Kenapa? Karena kita butuh lapisan yang tidak terlalu tebal. Catnya encer, kalau terlalu tebal nanti habis mulau terus malah ada keriting. Waduh, situ boros pedang, boros gorengan. Akhirnya terpaksa beli panadol juga ya pasti ya. Karenanya ini mode tembak, speed yang kita pakai ndak seberapa kenceng, ndak seberapa beras kayak yang biasanya. Jadi agak santai karena kita nuruti jumlah debit cairan yang keluar dari spray gun. Intinya pokoknya tetap selamat. Nah, terus pressure juga kita pastikan jangan sampai naik, diusahakan tidak lebih dari 1,2 bar. Kenapa? Nanti kalau pressure-nya terlalu tinggi, resiko bikin muncul debu, muncul kasar di ujung kita buang cat. Jadi karena ini nembaknya kan nggak diblok catnya, jadi kita blending alias disambung. Nah, kalau sampai pressure terlalu tinggi, nanti ujung sambungan akhirnya dapat terlalu kering, malah muncul masalah baru lagi, muncul butiran partikel cat yang kasar. Aduh, mumet lagi besti. Jadi sepertinya memang terlihat mudah untuk nembak warna putih solid begini, tapi ketika kita ada keinginan untuk dapat hasil yang lebih perfect, yang lebih maknyus, akan butuh perlakuan seperti yang di video ini. Ini berdasarkan pengalaman kegagalan yang sudah kita jalani, karenanya kita coba sampaikan ke teman-teman, siapa tahu ada yang mengalami keresahan macam kayak begini. Nah, kenapa kita butuh ujung sambungan tembakan cat itu selembut mungkin? Karena kalau sampai hasil tembakan cat tidak bisa halus lembut, nanti waktu ditembak clear coat-nya akan tidak bisa smooth, tidak bisa halus, tidak bisa mulus, akan tetap terlihat ada kayak bintik-bintik gitu. Nah, ini kita cek bagian mana yang masih ada kelewat, belum kena tembak cat, macam kayak di bawah spion waktu ngamplas kita ada kebablasan, jadi sampai catnya rada habis. Karena ini sebenarnya untuk putih Avanza gini rata-rata catnya model 2K, tidak pakai clear coat ya setahu kami. Jadi pas kita ngamplasnya agak over, gampang kehabisan. Nah, untuk di area spion tadi kita kasih pressure-nya hanya 0,9 bar atau sekitar mungkin 12 PSI atau 13 PSI, biar droplet overspray tidak lari kemana-mana. Oke, urusan ngecat selesai, alhamdulillah selamat. Waktunya kita happy pesta-pesta untuk menyambut eksekusi clear coat. Kali ini clear yang kita pilih Pelco 2100 21 tinernya, karena pas kita lagi kehabisan thinner Pelco, kita kasih pakai speeder yang sama dengan waktu kita pakai campur cat. Rasio thinner yang kita pakai standar ikut TDS. Kalau kita lihat di kalengnya ini Pelco 200, dia minta rasio 2105. Jadi 2 clear, 1 hardener, thinnernya setengah dari hardener. Kenapa? Ya karena kita sudah terlalu capek mikir urusan cat. Waktu acara nembak clear, waktunya kita ndak mikir, karenanya ya kita pakai racikan standar aja. Lanjut,
ini hasil tembakan cat. Kita tadi nyambung catnya di area yang ini kelihatan tampil ini. Nah, ada yang terlihat agak basah, itu berarti bagian yang kena cat. Kemudian ada gradasi, semakin terlihat kering, semakin terlihat kering berarti itu area sambungan. Dan kita jumpai di area sambungan ini tidak ada muncul debu-debu kasar. Jadi tanpa diteklot pun kita sudah bisa lolos. Kenapa kita usahakan tidak diteklot? Karena warna putih begini kadang waktu kita kasih teklot itu malah bikin ada kotoran atau noda yang nempel. Kadang tangan kita offset sampai megang panel terlihat agak gelap. Aduh, ulang lagi besti, mumet. Untuk awal, karena handle pintu belakang kita tidak lepas, kita tembak bagian handle ini dulu. Spray gun ini tidak kita buka pol patternnya, malah kita bikin kincup pol. Terus pressure juga paling main sekitar 1 bar. Jarum kita buka paling cuman setengah ulir atau 0,75 ulir dari nutup pol. Tujuannya biar kita ndak nembak dengan cairan yang over. Kalau semakin terpusat patternnya, semakin kecil pattern, semakin kincup, cairan dibikin semakin boros. Waduh, bisa kayak kita nyiram kembang, nanti malah mewek, mumet lagi besti. Oke, setelah bagian yang nyelempit iki apa? Bagian yang tadi sempit-sempit kita dahulukan, kita rubah set spray gun jadi full wide open, pressure main sekitar 1,8 bar. Ini tidak sampai 2 bar. Kenapa tidak dibikin sampai 2 bar? Karena clear coat-nya relatif sudah cukup encer. Kenapa cukup encer? Karena tinernya kita ikut TDS 2105 atau sekitar 18 sampai maksimal 20% ya kalau dihitung pakai prosentase. Nah, kenapa bagian yang tadi termasuk di balik handle kita dahulukan? Kita nembaknya tadi tidak langsung basah kuyup, sekedar dia terlihat cukup basah, tidak over pokoknya. Begitu nanti ditimpa dengan lapisan yang kita nembak full panel begini, otomatis lapisan clear di balik handle pintu tadi dia akan jadi semakin basah, semakin tebal. Hasil akhirnya di balik handle itu akan tetap halus, ndak terlihat masih kering. Kalau kita ndak tembak dulu, biasanya dia akan terlihat kurang basah, kurang rapi. Nah, ini pengalaman dari pas kita ngerjakan unit dengan tarif yang memaksa kita untuk tidak copot handle. Jadi gimana ya? Kadang kalau kita keinginan sih pengennya rapi, tapi kalau kita sampai lepas-lepas part itu akan nambah jam kerja. Padahal biaya operasional terbesar di bidang body repair begini ya jam kerja. Jadi tenaganya itu yang makan biaya terlalu besar. Kalau soal bahan baku, kita kasih pakai bahan yang misal kelas menengah dibanding dengan yang kelas atas, paling terpautnya juga tidak terlalu banyak. Misal untuk satu panel kalau kita pakai clear dengan harga 500 ribuan misal, kita hanya butuh anggaran paling ya sekitar 50.000 anggap aja, karena hanya butuh racikan clear untuk satu panel. Total kalau pintu gini paling 350 mili. Ini sudah clear dengan hardener, dengan thinner. Nah, kalau misal 350 mili untuk clear 21, anggap aja clearnya 200, hardener 100 dan thinnernya 50, berarti 500.000 kita kurangi 200 mili, berarti seperlimanya, berarti berapa ya? Seperlimanya 500 berarti 100. Oh maaf, palingan habis 100.000 untuk satu panel. Tapi kalau misal kita pakai clear yang harga 300.000 misal, ini
hanya terpaut misal 300.000 dibagi 5 berarti 60.000, hanya terpaut 40.000 sebenarnya untuk satu panel. Tapi kalau ngomongin jam kerja akan terpautnya lebih banyak, belum lagi antrian yang di belakangnya akan terhambat juga. Karenanya kalau memang tarif yang kita rasa tidak mengharuskan lepas panel, lepas part macam kayak spion, handle, ya terpaksa kita tidak lepas. Kita akali teknis aplikasinya macam kayak yang tadi sudah kita sampaikan. Oke, ini tadi tembakan di lapis awal, clear coat-nya kita tembak ndak langsung basah kuyup, tetap ada basahnya, tapi dengan ritme yang lebih cepat. Dari lapis yang kedua kita dapat lapisan yang tidak langsung basah kuyup. Kemudian ada jeda sekitar 8-10 menit mungkin. Kenapa kita kasih jeda? Karena ini racikan clearnya encer. Kalau dipakai mode one plate attack, resiko bikin mewek. Terus kebetulan juga setelah lapis pertama tadi ada beberapa serbuan pasukan planet Namek yang harus kita congkel-congkel. Ada kotoran yang nempel serangga, kita congkel, dan kemudian baru kita bisa lanjut di lapis yang kedua. Jadi flash off-nya sambil kita bersih-bersih, ada serangga 1 apa 3 yang nempel, akhirnya ada kesempatan untuk flash off. Nah, dari 700 mili yang kita racik clear coat, ada sisa 25 mili. Jadi ini tadi kita bikin adukan, clearnya 400, hardenernya 200, thinnernya setengah dari hardener berarti 100. 700 mili yang terpakai untuk 3 panel yang di lambung kanan, dan tambahan side rope bagian kiri masih ada sisa 25 mili kurang lebih. Dengan mode tembak 2 lapis, pertama tidak terlalu basah, yang kedua baru basah. Hasil tembakan macam kayak yang tampil di video saat ini. Teman-teman silahkan nilai sendiri, apakah ini kurang basah, ataukah ini terlalu basah, ataukah ini kurang cakep, atau bagaimana. Silahkan teman-teman nilai sendiri. Yang jelas buat kami ya ini sudah relatif cukup lolos untuk dikonsumsi. Kita dapat jerukannya masih ada. Kenapa jerukan ini penting? Kalau untuk perbaikan tambal sulam begini, kita dituntut untuk tidak menghilangkan jerukan. Biar misal ini pintu sopir, dia akan nyambung dengan fender. Fender itu tetap ada jerukan. Nah, kalau misal kita nembak di pintu sopir tidak ada jerukan yang tersisa, otomatis nanti tampilan hasil kerjaan kita akan berbeda dengan panel yang satunya lagi yang tidak dicat. Nah, ini bagian side rope sudah mulai kering, karena ini kita record sekitar 30 atau 40 menitan setelah kita tembak clear. Nah, di ujung sambungan kita tembak thinner yang kita pakai campur untuk racik clear. Ada kelihatan bintik-bintik gitu biasa, karena ini memang bukan thinner sambung yang asli. Misal kalau di brand Siken ada thinner Siken SRA Agent, Spot Repair Agent. Itu memang thinner sambung, biasanya dia akan lebih bagus hasilnya. Terus ini hasil tembakan di side rope. Kemarin ada penyok di area sini. Clear coat-nya kita sudah dapat macam begini, catnya, sambungan catnya kita dapat macam begini. Alhamdulillah selamat. Tapi kita dapat bonus ini pasti. Jadi ini tadi waktu saya nembak thinner sambung yang di bagian sini, saya agak
error konsentrasinya, terlalu basah nembak tinernya, akhirnya bikin clear turun mewek macam kayak begini. Tapi tidak apa-apa, ini meweknya di bagian luar. Besok setelah kering kita bisa amplas, kita habiskan untuk lanjut dipoles, biasanya aman. Soal gimana untuk beres-beres clear yang mewek nanti ya, kita cari kesempatan yang tepat. Ini mungkin yang di video ini ndak kekejar karena kita ada kerjaan lain yang mesti kudu harus cepat selesai. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini Besti, semoga ada guna dan manfaatnya soal obrolan tentang cat putih solid. Wah, ini ada serangan pasukan Namek ini. Tapi kalau di luar begini, besok pas sudah kering, clear coatnya kita amplas, kemudian lanjut poles, dia bakal aman karena dia ndak nancep banget. Oke, sekian dulu ya obrolan yang mungkin terlihat ribet banget, terlihat kurang kerjaan, tapi ya karena kami menjumpai kendala-kendala, kegagalan-kegagalan seperti yang sudah kita sampaikan, semoga kegagalan yang pernah kita alami bisa ada guna dan manfaat buat teman-teman untuk tidak sampai mendapati kegagalan seperti yang kami dapati. Oke, semoga pada lancar berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan ya. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Assalamualaikum.